Om Swastiastu. Ya, bersama Tiang Wayan Bali Tender, hari ini kita akan jalan-jalan sebentar ke pelabuhan, dimana di pelabuhan ini biasanya kapal pesiar banyak bersandar, banyak berlabuh ke daerah sini. Memang salah satu income yang sangat besar untuk negara di Grand Cayman berasal dari wisatawan yang datang melalui kapal pesiar. Jadi banyak sekali teman-teman dari Indonesia, dari Bali, nyamu-nyamu dari Bali sering ke sini. Biasanya hari Senin sampai hari Kamis ataupun Jumat, dan perharinya itu bisa sampai puluhan ribu wisatawan yang berkunjung ke sini. Pagi mereka nyampe, turun, jalan-jalan, makan, berjemur atau apapun, melakukan kegiatan aktivitas di sini, dan sorenya mereka balik dan lanjut ke daerah kerja lainnya. Jadi ya, sambil kita bercerita, dia ngajak jalan-jalan ke sana, nikmati perjalanannya, dan nanti bisa dilihat yang ingin menyampaikan ada beberapa tempat, mungkin 2 dalam hal ini yang skalanya cukup besar, yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan di kemudian hari kalau kondisi sudah kembali normal, pariwisatanya normal, bisa dijadikan pertimbangan untuk sebagai tempat untuk mencari rezeki atau mencari pekerjaan. Ada 2 tempat nanti di sana. Oke, kita lihat sambil kita bikin minuman. Alright. Es teh poci rasa lemon, enak, no alkohol. Oke. Jadi di pelabuhan Georgetown, namanya Georgetown di sini ya. Jadi banyak anak-anak kapal pesiar yang udah sering kesini, mampir kesini. Bahkan kakak sepupu saya dulu yang 9 atau 10 tahun ya, cewek kerja di kapal pesiar menjadi seorang bartender juga, dulu sering mampir kesini, cabut gigi juga di sini. Dan ada teman juga, Tarsan namanya juga, dia ngajarin saya dan teman-teman di sini untuk membuat ayam sambal matah. Mantap di Tarsan, semua untuk resepnya ya. Dan apa yang Tiang hanya bisa bikinkan untuk mereka ya bubur kacang hijau, paling simple. Jadi dengan banyaknya kapal pesiar yang datang ke sini, tentunya di pelabuhan bakal ramai. Satu kapal itu bisa terdiri dari 20.000 sampai 3.000 penumpang. Dan ditambah dengan awak kapal, tergantung besar kecilnya kapal tersebut. Sehingga kalau dalam sehari biasanya ada 4 kapal, itu bisa sampai 10.000
orang yang akan turun di pelabuhan ini. Bayangkan dengan jalan sekitaran yang kita lalui ini, jadi segitu banyaknya masyarakat, bukan masyarakat ya, turis yang datang ke sini untuk berlibur. Memang mereka di kapal mereka akan mendapatkan makanan breakfast, lunch, dinner mungkin ya kalau nggak salah. Saya nggak pernah di kapal, tapi saya dengar seperti itu. Tapi tamu-tamu ini juga mereka ingin spending, mereka mencari pengalaman untuk makan di negara-negara lain. Jadi pas mereka berkunjung ke sini, mereka ingin mencoba, biar mereka, saya pernah kok makan di Cayman Islands, restoran apa, sehingga restoran-restoran yang berada di wilayah pelabuhan ini juga sangat-sangat ramai, gila. Dan selain restoran, apa yang ada di sana? Ada banyak pertokoan itu ya retail store, terutama yang menjual perhiasan. Saya nggak tahu kenapa kok banyak sekali yang menjual perhiasan di sini. Terus jam tangan, parfum, tentunya parfum ya. Di pulau ini semuanya kawasan di sini adalah duty free, jadi nggak kena pajak. Cuman saat ini dengan kondisi perekonomian, bukan kondisi pandemik seperti ini, ya sepi. Seperti yang bisa dilihat, sepi. Ini hari Minggu ya, tapi nggak ada jauh bedanya dengan hari-hari yang lainnya. Karena semua pertokoan di sini masih tetap tutup, nggak ada tamunya, dan kapal pesiar belum ada yang bergerak kalau nggak salah sampai sekarang. Terus apa dari yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan, ada dua company atau dua restoran dalam hal ini ya, yang bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan, salah satu menjadikan sebagai alternatif bagi teman-teman semua kalau ingin mencoba untuk bekerja di luar negeri. Biar kita nggak berkepikiran harus nyari hotel bintang 5, harus nyari hotel besar, harus nyari hotel, bekerja di restoran pun itu bisa benar-benar menghasilkan, karena itu tergantung nanti kembali gimana kemampuan kita atau kemampuan teman-teman sebagai seorang server, seorang waiter, waitress, bartender bisa upselling. Semakin bagus upsellingnya akan semakin besar nanti value ataupun rezeki yang kalian dapatkan. Ada dua, satu adalah Hard Rock Cafe. Udah sangat familiar, di mana-mana ada Hard Rock Cafe. Anak datang dari luar negeri atau kita pun jalan-jalan ke luar negeri ya, buat yang sering jalan-jalan ke luar negeri, pasti pengen cari merchandise baju yang ada tulisannya Hard Rock Cafe. Di Sukawati aja banyak baju Hard Rock Cafe kan. Saking terkenalnya brand ini, melebihi mungkin kayak merek Honda lah gitu kan, Honda, Yamaha, Suzuki. Wah, ini Hard Rock Cafe, kemana-mana biar jadi kenang-kenangan Hard Rock Cafe. Apa yang membedakan Hard Rock Cafe di sini? Mereka biasanya terutama open lunch, jadi saat siang sampai sore. Dinner juga buka, tapi kebetulan dinnernya mungkin nggak akan seramai lunch, karena ya itu dah pangsa pasarnya mereka adalah dari tamu-tamu datang dari kapal pesiar. Cuman saat ini mungkin nggak tahu open apa enggak, tapi ya kalau dinner itu marketnya untuk masyarakat lokal. Cuman saya lihat nggak begitu ramai dan ya relatif slow lah. Tapi untuk saat lunch banyak sekali tamu-tamu kapal pesiar yang datang ke sana untuk makan. Tidak ada, saya belum pernah lihat, dapat beberapa kali ke sana, belum pernah lihat ada istilahnya band di sana seperti Hard Rock Cafe yang lainnya, ada konser, kan nggak ada. Ini basically adalah restorannya aja, tapi ya tetap dekorasi dari gininya, ada gitar segala macam, ada foto-foto juga. Dan yang lagi satu, yang mereka menjadi bisnisnya adalah retail store. Jadi mereka menjual baju, pakaian, topi, seperti butik store lah. Jadi itu bisa dijadikan, mungkin banyak teman-teman yang kerja di kapal pesiar udah beli baju di sini untuk dibawa pulang, jadikan oleh-oleh atau apalah gitu kan. Jadi mereka sangat besar income-nya juga dari penjualan pakaian ini. Jadi dari Hard Rock Cafe ini, apa yang bisa kita lihat? Peluang adalah untuk bekerja sebagai di restoran, waiter, waitress, atau bartender, ataupun stewarding juga, ataupun di kitchen juga. Terus di yang lainnya lagi dari Hard Rock Cafe ini adalah menjadi seorang penjaga toko atau retail store ya. Jadi gimana kita bisa, kalau mungkin udah terbiasa berjualan di mungkin daerah kota, banyak kan yang shop seperti itu ya, sama aja simpelnya gini prosesnya. Atau berjual yang udah pernah bekerja di
department store, di mall-mall, sama prinsipnya. Jadi itu bisa menjadikan peluang, karena yang saya lihat juga di Hard Rock Cafe ini banyak karyawan yang berasal dari negara-negara Asia, tapi belum pernah saya lihat dari Indonesia. Dan server-servernya juga, waiter-waitressnya juga kebanyakan dari Asia juga. Jadi kenapa enggak kita dulu coba di sana? Tetap kita mengacu sama peraturan, gini, perusahaan di sini mengacu dengan peraturan untuk minimum wage-nya, untuk gaji pokoknya itu. Jadi jangan khawatir, kalian tuh akan mendapatkan gaji pokok sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Oke, itu Hard Rock Cafe. Dah terkenal di mana-mana. Linknya nanti bisa dilihat di deskripsi, nanti saya cantumkan. Bisa dilihat nanti seluruh dunia Hard Rock Cafe. Cuman ya, itu sebagai informasi buat teman-teman semua, sehingga kedepannya sambil ngecek Instagram, sambil ngecek Facebook, iseng-iseng aja lah, coba cek website dari karir ini, siapa tahu ada lowongan, hajar. Oke, yang kedua, restoran yang kedua adalah namanya Margaritaville. Mungkin banyak yang udah terbiasa mendengar nama Margarita ya. Itu nama Margarita adalah nama sebuah minuman. Saya nggak tahu bagaimana basic history daripada company Margaritaville ini, tapi kebanyakan Margaritaville ini berada di wilayah US, mungkin sama Caribbean. Mungkin anak-anak kapal pesiar, teman-teman yang kerja di kapal pesiar lebih banyak tahu, silahkan komen, kita sharing informasinya, kita jangan private ya sama informasi. Jadi di Margaritaville ini sama prinsipnya, mereka ada restoran, sama ada retail store juga. Dan menunya itu sangat bermacam-macam ya, western lah terutama lah, nggak ada gado-gado, nggak ada capcay, nggak ada. Jadi western, ada nachosnya, disesuaikan dengan kondisi di mana Margaritaville itu berada. Jadi menunya relatif otentik dengan daerah di mana Margaritaville itu berdiri. Jadi Margaritaville ini juga tersebar luas di wilayah US, wilayah Caribbean, dan itu bisa dilihat di linknya juga di sini. Kenapa enggak? Sama prosesnya, minimum wage, cuman ya belum ada teman-teman kita yang berasal dari Indonesia yang pernah bekerja di Margaritaville ataupun Hard Rock. Saya belum pernah mengetahui, jadi makanya agak sulit saya mencari narasumber, dan kebetulan juga kedua restoran ini lagi tutup. Jadi ya berdasarkan apa yang pernah saya lihat dan saya temukan di sini, itu yang saya sampaikan. Cuman pesan saya, rajin-rajin ngecek websitenya, linknya. Mudah-mudahan nanti ada peluang di sana, nggak ada salahnya. Coba-coba kirim CV, prepare CV-nya, coba kirim. Kalau pas ada ini, coba apply, kirim ke email atau apa. Mungkin direction-nya sebelum benar-benar detail mengikuti linknya ini, nanti bisa kita coba-coba. Jadi nggak ada salahnya daripada kita berbengong, berdiam diri, mengharapkan bintang jatuh. Sekali lagi, mari kita bergerak. Cuman ya harus bersabar, tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan mengetahui informasi ini terlebih dahulu, dan kita persiapkan diri apa-apa yang harus kita bekali, sehingga nanti kalau memang ada lowongan itu kita udah siap tempur. Oke, nanti akan saya tambahkan beberapa restoran lokal lagi yang menurut saya mungkin cuma namanya ada di sini aja, belum yang namanya worldwide branded, dan itu juga bisa menjadi peluang-peluang buat kita semua kalau ingin bekerja di luar negeri, tanpa harus kita berpacu ke hotel bintang 5 atau ke sebuah hotel. Oke, semoga bermanfaat. Jadi mari kita bersama-sama berjuang, kita sama-sama berbagi informasi, dan sama-sama membangun bangsa Indonesia. Salam menyambut tanpa batas.